Jupi. Nah, apa kabar? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi Bu Jupi, kita ini berbincang-bincang tentang pendidikan non formal. Nah, di mana non formal sekarang kan kalau menurut pandangan Mas Nadi, Menteri Pendidikan, itu adalah sebuah harapan untuk menjadi keunggulan yang lebih hebat, untuk menjadi Indonesia yang lebih kuat. Nah, vokasi hebat menguatkan Indonesia, ya kan? Nah, pasti kalau ada vokasi itu di negeri kita pasti menguatkan Indonesia, ya kan? Nah, jadi Bu Yupi LKP Salon Indah. Nah, jadi sebelumnya Bu Yupi, bagaimana profil Bu Yupi tentang LKP Salon Indah? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang lebih jelasnya saya perkenalkan. Nama saya Yupulita Dima. Saya adalah pimpinan lembaga kursus dan pelatihan Salon Indah yang bergerak dalam bidang tata kecantikan kulit. Awal mula lembaga saya ini berdiri berasal dari sebuah anak perusahaan saya yang namanya Putri Pelita. Kemudian di tahun 2009 ada aturan baru dari Kementerian Kemendikbud bahwa lembaga itu harus berdiri atas kakinya sendiri, sehingga saya membuat akte pendirian untuk lembaga kursus Salon Indah di tahun 2009 dalam bidang tata kecantikan kulit dan rambut. Namun selangnya berjalan waktu, program yang saya lebih gemari untuk mengambilnya dalam setiap pelatihan atau kursus yaitu program tata kecantikan kulit. Nah, lembaga saya ini kenapa saya lebih menarik untuk mengambil program tata kecantikan kulit? Karena saya mengingat bahwa di negeri kita ini, khususnya daerah-daerah yang baru membangun, contohnya seperti di daerah saya, Nusa Tenggara Timur, daerah adalah daerah wisata ya. Sehingga yang saya ambil program ini, pertama membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di dalam bidang pariwisata, sehingga saya lebih giat untuk mengambil program tata kecantikan kulit. Yang kedua, kenapa saya mengambil program tata kecantikan kulit? Karena dalam segi perekonomian atau pendapatannya, tata kecantikan kulit itu lebih unggul pendapatannya daripada tata kecantikan rambut. Karena kalau kaum hawa itu butuh perawatan ya. Iya, mungkin seperti itu, Pak. Baik, jadi Bu Yupi, bagaimana Bu Yupi menciptakan manajemen LKP Ibu hingga Ibu bisa lebih unggul nampaknya ya. Oke, baik. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengelola atau pimpinan lembaga, maka leadership yang saya pakai adalah di mana mengatur segala manajemen yang ada dalam lembaga itu sendiri. Pertama, saya menggunakan seorang tenaga operator. Tenaga operator ini membantu saya di dalam mengatur semua sirkulasi pelajaran atau susunan materi-materi yang harus lembaga itu laksanakan. Yang kedua, saya juga menggunakan saya mempunyai struktur ya, di mana dalam struktur itu ada bidang-bidang yang meminangi, khususnya bagi para instruktur. Itu saya harus mengkiatkan mereka untuk mengikuti ujian kompetensi, sehingga apa yang mereka ajarkan itu sesuai dengan kode-kode kompetensi yang dikeluarkan di SKKN itu. Berapa ada karyawan di tempat LKP, Bu? Kalau karyawan saya, Pak, dua, satu tenaga operator, satunya itu mungkin dia di bagian kalau kita sebut salonan ya, salon ya. Apakah ada tim administrasi di tempat Ibu? Bagaimana, Pak? Tim administrasi. Oh ya, kalau pelatihan berjalan, Pak, di situ kami akan menggunakan
memakai tenaga instruktur ya. Jadi ada tenaga instruktur dari luar yang biasanya kita sebut itu Dudi ya. Dudi ya. Dudi dan Iduka, ya. Jadi itu instruktur luar yang kami sering pakai. Kemudian instruktur dalam itu saya memiliki instruktur dalam 3 orang yang bertenaga kompeten. Oke, apa saja program yang Ibu laksanakan di LKPIU? Ya, baik Pak. Untuk program itu saya mengambil sesuai dengan level ya. Jadi yang kami ajarkan adalah level 2 yang mana belajar tentang tata kecantikan kulit level 2. Level 2 itu di situ ada 7 unit kompetensi. Pertama, unit kompetensinya adalah perawatan kulit kepala. Perawatan kulit kepala. Yang kedua, perawatan kulit wajah. Yaitu kalau perawatan kulit kepala itu misalnya krim bath, hair spa. Kemudian perawatan kulit wajah itu misalkan facial ya, facial, tapi ada pengembangan kurikulum di situ. Kami akan memberikan tambahan pembelajaran selain facial, ada juga totok wajah atau massage wajah. Kemudian ada make up sehari-hari. Namun bagi seorang wirausaha baru, tidak mungkin dia hanya bekerja sesuai apa yang kita ajar dengan unit kompetensi dasar. Yaitu kita juga mempunyai pengembangan kurikulum dalam pembersihan wajah itu juga ada make up sehari-hari, yaitu kita pengembangan kurikulumnya itu kayak make up pengantin Eropa. Kemudian ada juga perawatan kulit badan ya, atau yang kita sebut spa atau body scrub ya. Di situ ada 5 macam materi untuk perawatan kulit badan. Kemudian yang kelima adalah perawatan kuku dan kaki. Pengembangannya yaitu bagaimana kita mewarnai kuku dan kaki. Mungkin itu materi-materi dasar yang kami buat atau kami lakukan atau kami ajarkan di lembaga kami, namun diperbolehkan untuk ada pengembangan kurikulum. Itu hak otonom LKP ya. Nah, oh ya Bu, Bu Jupe, alumni Bu Jupe itu sudah kemana-mana ya? Ya, ada yang sudah bekerja sampai ke Hong Kong. Ada juga yang bekerja ke Malaysia. Tapi itu mereka perjalanannya sendiri, berwirausaha ke sana sendiri. Namun ada komunikasi, kontak. Apa buka usaha di situ? Apa bekerja di situ? Mereka bekerja di industri. Contohnya di situ ada rumah the home spa. Nah, itu mereka bekerja di situ dan mereka kabari kami bahwa mereka bekerja di sana dengan ijazah yang kami keluarkan dari lembaga dan juga ijazah kompetensi yang bernama Garuda. Kemudian ada juga yang bekerja di seputaran daerah Bali, di Kota Kupang juga ada, di hotel-hotel sebagai tenaga spa. Ada yang sudah membuka salon sendiri. Itu luar biasa ya Bu. Bu. Jadi apa sekarang Ibu sudah berapa lama ya LKP Ibu, lembaga Ibu sudah berapa lama? Sudah dari tahun 2009 Pak. 2009? Iya. Mulai dari 2009 sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, mulai 2009 sampai sekarang, apa yang membuat keunggulan terhadap LKP Ibu dan merasa Ibu merasa memiliki? Jujur Pak, bahwa menjadi pengelola adalah satu hal yang sangat berat ya. Tetapi oleh karena punya kemauan ya, punya kemauan didorong dengan fasilitas yang sederhana, tetapi punya percaya diri untuk mau membangun lembaga. Lembaga saya itu berawal dari tidak terakreditasi ya, kemudian diakreditasi C ya, kemudian sekarang saya sudah memiliki akreditasi B. Alhamdulillah. Ya. Sementara ini juga berjenjang ke akreditasi A, baru selesai akreditasi tapi kami belum dikasih pengumuman
dapat air. Belum dikasih pengumuman apa hasilnya, apa tetap di B atau di A. Mudah-mudahan akreditasinya itu akan menjadi akreditasi A, sehingga produk lembaga kami sudah menjadi industri, Pak. Itu harapan saya ke depan. Luar biasa. Ini patut kita berikan apresiasi kepada LKP Ibu, dan semoga Bu Cupi itu bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Bahkan melalui video ini teman-teman bisa berbagi ke seluruh Indonesia, ya kan? Karena kita satu negeri ini adalah satu saudara, ya kan? Ya. Jadi kita tidak ada perbedaan. Hari ini kan Bu Cupi beragama Kristen, saya beragama Islam. Jadi kita tetap bersaudara dalam konteks kita silaturahmi. Dalam konteks beragama, Bu Cupi agama sendiri, saya agama sendiri. Nah kan, agama Bu Cupi, agama saya, ya kan? Ya. Nah, jadi kita tidak ada berganggu hak-hak, gitu ya. Yang penting kita di Indonesia ini adalah saling berbagi, karena pada saat nenek moyang kita merebut negara ini, tentu dengan perbedaan-perbedaan juga. Ya. Nah, tentu dengan kontribusi-kontribusi yang berbeda juga. Aceh punya kontribusi, Bali punya kontribusi, NTT punya kontribusi, semua punya kontribusi, ya kan? Oh ya Bu Cupi, ini Bu Cupi, saya ada menulis sebuah buku tentang pendidikan non formal. Siapa tahu nanti Bu Cupi ini bisa membaca. Bila ada kekurangan, Bu Cupi nanti bisa kasih masukan agar buku penerbit saya ke depan itu lebih baik, ya kan? Iya. Atau mungkin dengan teman-teman yang lain bisa di sana mau kasih. Ya, ini buku saya Bu Cupi, ini saya serahkan kenang-kenangan dari Aceh. Ya, dengan senang hati Pak, Ya, saya terima kan? ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Cupi. Ya. Semoga kita sehat selalu dan tetap bisa berkarya, berbagi, Amin. peduli sesama kita. Mari kita kursus. Mari kita Ayo kursus. kita kursus. Ayo kita Ya. kursus.